Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidiki wal wafa'uban. Hadirin sekalian, di suatu waktu Nabi Musa alaihissalam ditanya oleh umatnya. Pertanyaannya adalah, adakah orang yang berilmu setelah engkau? Nabi Musa alaihissalam mengatakan tidak ada. Atas jawaban ini Allah subhanahu wa ta'ala menegur Nabi Musa alaihissalam bahwa sebenarnya ada seorang guru yang berilmu begitu alim, penuh hikmah, seorang hamba yang para mufasir sepakat menyebutnya sebagai Nabi Khidir alaihissalam. Terjadilah proses bagaimana Nabi Musa alaihissalam mencari ilmu, berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam, yang kisahnya lengkap diabadikan dalam surat Al-Kahfi ayat 60 dan seterusnya. Mari kita perhatikan petikan daripada bagaimana ketika Nabi Musa alaihissalam meminta kepada sang guru ini untuk diangkat menjadi murid. Maka apa kata sang guru ini? Qala fa in taba'tani, kalau engkau mau menjadi muridku ada syaratnya. Apa syaratnya? Fala tas'alni an syai', jangan terlampau banyak bertanya. Hatta uhdisalaka minhu dzikra, sampai dengan aku selesai dan tuntas menjelaskannya, menerangkannya. Di sini pelajarannya adalah sang guru ini tahu bahwa Nabi Musa alaihissalam ini adalah overkritis. Ya, kritis itu baik, tapi kalau over kritis itu akan menyusahkan dirinya. Nah, sehingga juga bagaimana kisah kaum Bani Israel yang Allah abadikan dalam Quran di surat Al-Baqarah. Mereka itu over kritis, terlalu banyak bertanya, banyak bertanya, sehingga over kritis Bani Israel oleh Allah dalam bahasa Quran disebut sebagai khatamallahu ala qulubihim, keras hatinya. Ketika di suatu kaum itu ada seorang konglomerat terkenal, sangat terkenal dan pengaruh. Kemudian tiba-tiba dia ada yang membunuh. Mayatnya tergeletak di jalan. Kemudian masyarakat terheran-heran dan tidak tahu siapa pembunuhnya. Lalu disampaikanlah bahwa kalau ingin tahu siapa pembunuh tokoh atau sang konglomerat ini, maka diperintahkanlah sembelihlah seekor sapi. Nanti ekornya pukulkan kepada mayat ini. Nanti dia akan bangun dan akan menunjukkan siapa pembunuhnya. Ya, karakter Bani Israel itu tidak cukup demikian. Dia bertanya, sapinya itu jantan atau betina? Maka dijawab oleh Nabi Musa alaihissalam, sapinya betina. Kemudian sebentar, tidak cukup sampai situ. Dia bertanya lagi, sapi betinanya yang masih muda, pertengahan atau yang sudah tua? Dijawab lagi, yang usianya pertengahan. Bertanya lagi, tidak sampai situ, sebentar. Apa warna kulitnya? Warna kulit sapi itu? Maka dijawablah warna kuning. Sebentar, warna kuning itu banyak. Ada yang kuning muda atau kuning tua, ada kuning emas. Dijawab lagi, kuning emas. Sebentar, tanduknya seperti apa? Dia tidak pernah berhenti bertanya, terus bertanya yang tidak perlu sebetulnya dipertanyakan. Karena sekali lagi, overkritis itu akan menyusahkan dirinya. Sehingga pada akhirnya, ketika semua spesifikasi itu disampaikan, mereka juga tidak sanggup untuk mencarikan yang disebutkan tadi, menyusahkan dirinya sendiri. Tidak bisa menemukan sapi yang pertengahan, kemudian berwarna emas, sangat sulit. Pada akhirnya mereka minta tolong kepada Nabi Musa alaihissalam. Pada Nabi Musa alaihissalam untuk mendapatkan sapi itu. Itulah sekelimit tentang bagaimana orang-orang yang overkritis. Sehingga Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan, fa innaka ahlakal ladzina min qablikum, sesungguhnya umat sebelum kalian
dulu binasa. Kenapa? Karena apa? Kasrahu masa ilihim. Yang pertama, mereka terlalu banyak bertanya, ngeyel dalam bahasa lain. Yang kedua, wahtilafuhum ala anbiyaihim, mereka juga menyelisihi para nabinya. Hadirin sekalian, menjadi masyarakat kritis itu boleh, berpikir kritis itu boleh, menjadi masyarakat kritis itu boleh. Bahkan dalam era keterbukaan seperti ini, itu sangat dianjurkan. Sikap kritis sangat dianjurkan untuk apa? Memelihara objektivitas dan sportivitas dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, bernegara. Namun, ingat bahwa jika sampai melampaui batas, saya ulangi, sampai melampaui batas, over kritis, maka justru akan kontraproduktif. Termasuk over kritis. Jika sesungguhnya dalam hati kita mengakui ada kebenaran, namun karena munculnya dari orang lain, nah, maka apa yang terjadi? Muncul ketidakrelaan. Sehingga Allah mengingatkan kepada kita dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya. Janganlah wahai orang-orang yang beriman, kalian terlalu banyak bertanya yang pada akhirnya akan menyusahkan dirimu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.